iOS 27 bakal dirilis kurang lebih 2 minggu lagi, dan Apple hari ini udah mulai ngebocorin beberapa fitur barunya. Cuman sini aku mau highlight adalah perubahan besar di bagian fitur kamera iPhone ya guys. Apa aja? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ngebahas buat fitur baru yang Apple udah bocorin di newsroom Apple. Yang pertama, nantinya di iOS 27 itu bakalan bisa ada subtitle untuk semua jenis video ya. Sekalipun video yang kalian tonton ini bukan video online, video rekaman kayak biasa aja, kalau emang ada perbincangan, nanti akan muncul subtitlenya ya. Nah, itu bakal ngebantu banget buat orang-orang di luar sana yang punya masalah dengan pendengaran, jadi fitur itu bakalan bisa bermanfaat banget ya. Yang kedua, nah fitur ini keren banget ya guys menurut aku. Walaupun memang ini nggak buat semua orang, tapi buat pengguna yang punya keterbatasan di penglihatan, ini bakalan jadi game changer banget ya di iOS 27. Jadi Apple nantinya bakal ningkatin fitur voice over dan magnifier-nya pakai fitur Apple Intelligence. Sederhananya gini ya, jadi sebelumnya voice over itu kan cuma kayak bisa bacain isi layar aja. Nah sekarang tuh jauh lebih pintar lagi ya, misalnya ada foto, dokumen atau stok belanjaan, tagihan, gambar apapun, voice over tuh bisa ngejelasin ya. Cukup arahin aja iPhone ya, dan teman-teman tinggal tahan nantinya action button, dia kan ngomong semua ya guys. Selanjutnya ada juga fitur di bagian magnifier nih yang akan di-upgrade gede-gedean juga ya. Jadi nantinya buat pengguna dengan keterbatasan penglihatan, kamera iPhone tuh bisa dipakai buat memperbesar objek, kasih keterampilan kontras tinggi, bahkan sekarang bisa dikontrol pakai suara. Misalnya kayak tinggal bilang zoom in, zoom out, atau nyalakan flashlight, iPhone bakalan langsung ngejalanin perintahnya. Selanjutnya di bagian fitur voice control, yang kita tahu ya voice control ini mungkin agak jarang digunain ya guys. Cuma nanti buat penerapannya, dia akan menggunakan bahasa yang lebih natural lagi ya, nggak kaku kayak robot. Jadi ngomongin buat voice command-nya ini lebih sederhana lagi ya. Misal teman-teman ingin zoom buat objek tertentu di bagian home screen kalian, dia akan langsung ngerti ya. Selanjutnya Apple juga udah bocorin fitur untuk penambahan baru di Apple TV ya guys, yaitu adalah teksnya bisa diperbesar, dan penerapannya ini mirip seperti yang ada di iPhone dan di iPad ya, buat setting besaran teksnya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ngerasa subtitle di Apple TV itu agak kayak kecil banget, nah sekarang udah bisa diperbesar ya di iOS 27. Nah sebelum kita lanjut ngebahas bocoran terbaru untuk kamera iPhone, aku mau menginfoin buat teman-teman yang punya masalah dengan storage iPhone kalian cepat penuh, padahal udah ngapus foto video, udah uninstall aplikasi. Saran aku kalian nggak perlu langganan iCloud ya. Teman-teman cukup beli alat sekecil ini aja. Ini adalah SSD eksternal iClipse dari brand Adam Element nih. Aku pakai kapasitasnya 256GB. Ini udah cukup banget ya guys. Buat backup iPhone, backup iPad, backup laptop, ini bisa semua ya. Selama portnya USB Type-C. Nah pasti yang bikin beda dengan brand lain tentunya di ukurannya guys, yang benar-benar ini kecil banget ya, dan gak sampai situ aja, dia juga jauh lebih aman ya, karena buat akses datanya menggunakan fingerprint kalian. Jadi kalau teman-teman ada nyimpen data yang lebih privacy, itu nggak bisa diakses sama sembarang orang ya. Dan kabar baiknya ini buat teman-teman suka perekaman video menggunakan lock di iPhone, dia akan bisa nyimpen otomatis ke dalam SSD ini. Jadi kalau teman-teman bikin video, foto, JPEG segala macam, filenya langsung ke transfer ke dalam SSD-nya. Lebih simple, dan storage iPhone kalian juga tetap lega ya guys. Nah buat link pembeliannya tinggal cek aja ya di kolom deskripsi. Nah sekarang lanjut ngebahas buat bocoran fitur kamera iPhone ini guys. Nah kabarnya Apple tuh lagi nyiapin satu perubahan besar buat aplikasi kamera di iOS 27. Nah yang menariknya nanti ngomongin buat layoutnya sebenarnya ini masih sama aja guys dengan tampilan tema Liquid Glass. Cuman nantinya kita bisa customize setiap menu-menu yang ada di kamera ini. Seperti naruh buat icon flash, exposure, timer, depth of field. Sebenarnya bisa kalian kontrol, jadi kayak semacam widget gitu ya, yang kamu bisa customize motor di bagian paling atas, dan teman-teman bisa customize sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah yang lebih kerennya lagi, untuk fitur foto dan video ini juga terpisah guys masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman udah customize di foto, di video kamu juga bisa customize lagi ya. Jadi pas pindah ke video, setting yang muncul tuh juga bakalan menyesuaikan dengan settingan kalian. Buat aku ini fitur bener-bener oke banget ya, karena sejauh ini kan kalau kita mau mengakses kamera itu kan banyak banget beberapa fitur yang kita butuh tapi harus akses ke menu-menu dulu ya. Nah kalau kita udah bisa customize, kita taruh di bagian paling atas, maka fitur-fitur fotonya akan jauh lebih cepat lagi ya guys.
Dan cuma sampai situ aja, Apple juga bakalan nyiapin AI model baru ya, khusus buat di kamera iPhone ini, yang bakalan terhubung dengan Siri dan visual intelligence-nya. Tujuannya nantinya bakal ngebantu kita buat pengambilan di foto ya guys. Aku sih belum tahu ya, seperti apa nanti fungsi peran dari AI-nya. Karena di beberapa brand sebelah, aku udah ngeliat ya guys, beberapa AI-nya bisa ngasih untuk sampel foto ya. Nah, aku nggak tahu ya penerapan di iPhone seperti apa. Kita akan lihat nanti ya guys di iOS 27. Dan penambahan yang terakhir juga di bagian kamera iPhone, Apple bakal nambahin opsi grid dan level yang baru ya buat teman-teman ini ngebantu untuk framing pengambilan foto dan video kalian. Jadi nggak cuma 3, nggak cuma banyak garis, nantinya akan lebih banyak lagi opsi pilihan grid ya guys yang baru di iOS 27 ini. Jadi ngomongin buat perombakan UI-nya ini sih bakalan gede banget ya guys di bagian fitur kameranya. Selanjutnya Apple juga bakal ngubah buat animasi in-out di bagian keyboard ini guys, keyboard iPhone. Aku masih belum tahu animasinya seperti apa, karena main buat animasi in-out sejauh ini tuh udah berapa dekade iOS tuh gini-gini aja guys. Dan menurut aku sih sebenarnya ini nggak perlu diubah ya, karena takutnya diubah malah kayak jadi lemot atau kayak jadi nge-lag. Cuma katanya sih nanti akan ada perubahan tipis-tipis di bagian animasi in-out keyboardnya. Selanjutnya ada perubahan fitur di bagian Safari ya. Safari di iOS 27 jauh lebih pinter lagi guys. Nah misalnya, kalau kalian biasa nyari info seputar mungkin produk Apple, tech news, atau nanti otomotif, pada saat kalian buka Safari di homepage awalnya, itu bakalan ada beberapa group layer tab yang isi newsnya itu berdasarkan informasi yang sering kalian cari. Jadi teman-teman bakalan dapat berita update seputar yang biasa kalian baca ya. Ini sih oke banget ya. Jadi kayak buat nyari sesuatu, teman-teman tuh nggak perlu ribet lagi nyari di Google. Pada saat buka di Safari, berita yang kalian sering baca itu udah otomatis langsung nampilin update newsnya. Nah, buat fitur-fitur lainnya kita akan lihat nanti di tanggal 8 Juni ini. Karena 8 Juni ini, Apple bakal rilis versi pertama untuk developer betanya guys. Dan ingat, ini masih versi beta. Kalau memang teman-teman ingin pakai iOS 27, saran aku mau pakai di bulan Juli ya buat versi public betanya. Dan buat rilis resminya kalau memang teman-teman ingin bersabar lagi, seperti biasa akan rilis di bulan September tahun ini guys. Tinggal beberapa bulan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari aman, saran aku kalian tunggu resmi officialnya aja ya. Nah sekarang device apa aja yang bisa support iOS 27? Berdasarkan bocorannya masih tetap sama ya guys. Dimulai dari iPhone 12 sampai series di atasnya. Jadi buat iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max ini udah nggak bisa lagi ya. Dan buat iPhone SE pun katanya sih akan dimulai dari SE generasi yang ketiga. Cuma walaupun iPhone 12, iPhone 13, 14 masih dapat fitur buat iOS 27, tapi teman-teman jangan senang dulu karena banyak fitur baru nantinya. Itu hanya akan running buat device yang ada Apple Intelligence-nya guys. 15 Pro ke atas. Ya paling buat iPhone yang nggak ada fitur Apple Intelligence, itu kan cuma dapat perubahan tipis-tipis aja di bagian user interface-nya. Karena baik lagi, fokus update dari 27 ini bukan ngomongin fitur baru, bukan ngomongin buat perubahan UI. Apple bahkan bawa 3 fokus ini guys. Yang pertama stabilitas, performance, dan efisiensi. Jadi kita harapin buat isu-isu bugs ini nggak terlalu banyak kayak iOS sebelumnya, dan baterai bisa lebih irit lagi ya, yang diimbangi dengan performance yang stabil juga. Nah itu aja update kali ini. Buat teman-teman yang menambahkan fitur baru di iOS 27, mungkin teman-teman ada info lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!